البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Disimak baik-baik barakallahu fi. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Halaman 67, disimak baik-baik. Jangan sampai gagal paham atau tidak paham atau salah memahaminya. Kata beliau, sifatuha, sifatnya, sifat apa nih? Kembali ke tulisan. Jadi terkadang orang mengikat ilmu itu dengan tulisan dan hafalan, tapi yang nomor satu itu hafalan. Karena al-ilmu fis sudur wala fis sutur, itu dihafalkan. Al-ilmu fis suduri wala fis suturi. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang ada dalam tulisan. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Namun tulisan juga dibutuhkan. Kadang-kala orang mungkin lupa melihat tulisan, ingat. Nah, makanya ada ungkapan qayyidil ilma bil kitabah. Qayyidil ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Nah, artinya ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra, apa-apa yang ditulis itu akan menetap. Wa ma lam yuktab farra, dan apa-apa yang tidak tulis itu akan lari. Itulah yang perlu dikondisikan, faedah yang sering muncul. Jadi sekarang kita akan bahas sifat atau bentuk na'am barakallahu fik, catatan itu bagaimana kitabah. Kata beliau, wa tajibul inayah bi kitabatil hadis, dan wajib perhatian penuh. Inayah itu perhatian penuh, dan wajib perhatian penuh bi kitabatil hadis, untuk menulis hadis. Nah, jadi jangan sampai ketika menulis hadis keliru. Lafadznya al-habatus sauda, dia nulisnya al-hayatus sauda, karena mungkin dia enggak perhatian, sehingga nulisnya pun juga keliru. Jadi ketika menulis hadis, upayakan perhatian penuh dengan tulisannya. Yang koma dikasih koma, yang titik dikasih titik, yang perlu tanda seru dikasih tanda seru, yang perlu tanda-tanda dikasih tanda tanya. Seperti ya Rasulullah, itu biasanya tanda apa setelahnya? Ya Rasulullah, tanda apa biasanya setelahnya? Nah, kalau setelahnya pertanyaan, tanda tanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau kadang-kala bentuknya itu karena sesuatu yang barakallahu fiik, perintah atau sesuatu yang ditekankan, itu kadang-kala pakai tanda seru. Tanda seru itu kayak tanda pentung, itu tahu enggak? Itu tanda seru. Nanti sebutkan oleh beliau sini beberapa perkara yang penting dalam memberikan tanda, nanti disebutkan. Masalah kitabah. Li'anna ihda wasilatai naqlih, wasilatai bacanya ya. Li'anna ihda wasilatai naqlihi. Dikarenakan tulisan itu termasuk salah satu daripada dua sarana penukilan atau pemindahan hadis. Paham? Jadi sudah kita lewati kan ada dua. Dhabtul kitabah sama dhabtus sadr. Ya kan, dapat kedua kan, dhabtul kitabah itu tulisan catatan, sadr itu hafalan. Dhabtul kitabah sama dhabtus sadr. Nah, kata beliau, li'annaha ihda wasilatai naqlih. Dikarenakan apa barakallahu fiik? Dikarenakan catatan itu adalah salah satu dua barakallahu fiik, sarana naqlih, untuk menukilkan hadis atau memindahkan hadis. Saranya dihafal yang satu, yang kedua ditulis. Mafhum? Naam. Fawajabatul inayatu biha, maka wajib perhatian penuh dengannya, karena kelihi an tariqil lafzi, seperti dia memindahkan atau menukilkan dalam bentuk lafaz. Jadi lafaznya apa yang disampaikan gurunya, itulah yang ditulis. Misalkan gurunya menyampaikan idza jalasa, dia nulisnya idza jalasa. Kalaupun dia nulis dengan makna boleh, intinya enggak merubah makna. Di lafaznya ubah idza qa'ada. Sama kan qa'ada dan jalasa, enggak ada larangan. Mafhum? Nah, karena jangan sampai dia menulis hadis enggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga keliru nanti memahaminya. Nah, kita lihat walil kitabati sifatan, dan untuk catatan tulisan itu memiliki dua sifat. Dua sifatnya, dua hukum maksudnya. Paham ya? Walil kitabati sifatan, dan untuk kitabah tulisan itu ada dua sifat, dua hukum. Pertama wajibatun, wajib hukumnya nulis. Yang kedua mustahsanatun, dianggap bagus.
Yang pertama wajib nulis dia. Yang kedua enggak wajib, cuman dianggap bagus. Kalau dia nulis bagus, itu nomor 2. Kita lihat mustahsanah dianggap bagus artinya ya, dianggap bagus. Fal wajibah, maka yang wajib an yaktubal hadis fi khattin wadihin bayyin. Yang wajib, perhatikan ini. Yang wajib adalah seseorang menulis hadis dengan tulisan yang jelas gamblang. Fi khattin wadihin bayyinin, dengan tulisan khat yang jelas dan gamblang. Wadih itu gamblang, jelas, bayyin juga sama. Kita artikan dengan tulisan yang jelas dan gamblang. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Tulisannya jadi upayakan ya bisa dibaca orang lain gitu loh ya, sehingga orang lain ketika meminjam catatan dia pun enak bacanya. Jangan ini apa ini misalkan tulisannya enggak jelas, makanya ada pelajaran khat. Jadi pelajaran khat jangan sepelekan, pelajaran khat itu penting. Pentingnya apa fungsinya? Biar tulisannya menjadi bagus dan indah sehingga orang pun mudah membacanya. Nah, khat apapun silakan, cuman ana nyarankan yang pengalaman-pengalaman telah terjadi dan juga terbukti, khat riqah yang paling bagus. Dalam menulis apa? Faedah. Khat riqah, miring-miring itu halus tepat biasanya. Nah, adapun khat kufi, diwani, paham ya? Naskhi, sulus atau yang semisalnya itu semuanya untuk menghiasi biasanya, untuk bikin hiasan-hiasan. Paham ya? Nah, atau hur, khatul hur itu juga untuk hiasan aja. Kalau tulis tepat, riqah. Riqah. Kalau enggak percaya buktikan antum menguasai khat riqah halatul. Menulisnya cepat. Nah, kita lihat sini, la yuqi' fil iskal wal iltibas. Fungsinya kenapa sih menulis hadis dengan tulisan khatin wadihin bayyin, dengan tulisan yang jelas dan gamblang? La yuqi', agar tidak terjatuh atau agar tidak terjadi fil iskal wal iltibas, agar tidak terjadi atau terjatuh dalam iskal, permasalahan, dan iltibas, kesamaran. Ini apa yang nulis? Dia yang nulis, ketika buka nggak tahu cara bacanya. Dia nulis tapi dia nggak tahu bacaannya juga. Padahal dia yang nulis dia, nah itu kan keliru seperti itu. Akhirnya dia bingung. Iskal, iltibas, tersamarkan, ini iya atau ba ini ya? Al-hayatus sauda atau al-habbatus sauda? Kalau al-habbatus sauda itu yang benar, kalau al-hayatus sauda itu keliru. Nah, kalau dia nggak paham di situ, khawatir nanti dia meriwayatkan riwayat yang keliru, yang fatal, rusak maknanya. Paham ya? Karena yang obat segala penyakit itu ular hitam atau jintan hitam? Jintan hitam. Tapi kalau antum ubah al-hayatus sauda, titiknya aja yang ditambahkan, rusak artinya. Ular hitam adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Rusak maknanya kan? Nah, padahal yang diinginkan bukan al-hayatus sauda tapi al-habbatus sauda. Nah, itu yang wajib ya. Wajib menulis hadis atau riwayat dengan tulisan yang wadih bayyin, jelas gamblang. Yang kedua, wal mustahsanah. Mustahsanah itu dia anggap bagus. Kalau dia nulis bagus. Kalau dia nulis dianggap indah, bagus. Enggak wajib tapi ya. Paham enggak maksudnya dianggap bagus ini? Jadi kalau antum menulis dikatakan bagus. Paham ya? Bukan tulisannya bagus, bukan. Dia menulis itu dianggap bagus. Daripada dia enggak nulis itu maksudnya gitu. Kita lihat. An yura'iya ma ya'ti. Ayo, dianggap bagus tulisannya kalau bagaimana? Kalau dia menulis itu dianggap bagus kalau bagaimana? Kalau dia menjaga beberapa perkara berikut ini. Yura' itu menjaga. Yura'i artinya menjaga ya. Kalau dia menjaga ma ya'ti, beberapa perkara ya'ti berikut ini. Artikannya gitu. Yang pertama, dianggap bagus orangnya ketika menulis dan dianggap bagus bentuk tulisannya. Nah, barakallahu susunannya maksudnya. Pertama, dia menjaga apa? Idza marra bi dzikri ismillah kataba ta'ala au azza wa jal au subhanahu au ghairaha min kalimatis sana as-sarihati biduni ramzin. Lihat ini, penting ini. Kalau dia nulis suatu kata bahasa Arab ya, ini kembali ke bahasa Arab ya, disebutkan nama Allah, maka hendaknya dia menulis ta'ala, Allahu ta'ala, Allahu azza wa jal, Allahu subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma Allah itu loh. Jadi pahami? Ternyata dalam adab penulisan pun ada juga adabnya. Allahu ta'ala ditambahi ta'ala. Allahu azza wa jal. Allahu subhanahu. Jadi pahami ya? Nah, kata beliau atau yang selainnya berupa apa? Berupa kata-kata sanjungan yang jelas gamblang. Kalimatus sana as-sarihah artinya kata-kata sanjungan yang jelas dan gamblang. Biduni ramzin, tanpa dibentuk apa? Tanpa disingkat. Ramzin singkat. Singkat atau rumus. Misalkan Allah SBT kalau bahasa Indonesia itu enggak benar.
An Umar RA. Doa dan singkat, atau doa singkat enggak boleh. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih pernah ditanya, itu termasuk kekeliruan menyingkat doa. Kalau di Arab sana Nabi Muhammad shad gitu, panjang itu. Shad itu artinya sallallahu alaihi wasallam, singkat. Paham ya? Nah, kalau kita di dalam penulisan Indonesia, orang kekeliruannya Allah SWT. SWT itu apa? SWT itu coba. Kan menurut saya SWT subhanahu wa ta'ala, jangan disingkat, langsung ada Allah ta'ala, maka Arab selesai. Kemudian Nabi Muhammad SAW maksudnya. Paham ya? Apa itu SAW? Kalau versi mereka sallallahu alaihi wasallam enggak usah disingkat. Kalau doa enggak boleh disingkat. Yang boleh disingkat itu kalau bukan doa. Hadis riwayat HR. Paham ya? Quran hadis QH. Quran surat QR. Boleh. Tapi kalau doa jangan disingkat. Paham ya? An Aisyah RA. RA itu Raden Ajeng atau apa? Paham ya? RA itu kalau menurut mereka radhiyallahu anhu, tapi enggak boleh. Kalau doa jangan disingkat. Assalamualaikum WRWB. Apa WRWB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Itu jangan disingkat, langsung luruskan itu aja. Itu ternyata dibahas dalam masalah penulisan, bayangkan itu. Nah, ternyata di Arab juga adanya nyingkat. Nabi Muhammad shad, shadnya panjang, shad. Itu maksudnya sallallahu alaihi wasallam, itu enggak benar. Karena bukan doa. Jadi kalau doa enggak boleh disingkat ya. Kalau doa disebutkan secara keseluruhan. Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan di RA gitu. Kadang-kadang antum nulis bahasa Indonesia kan, wah, tapi kalau kita tulis semuanya sempurna, panjang Ustaz. Bukan masalah panjang atau pendeknya, bukan. Masalahnya doa. Doa jangan disingkat. Kalau bukan doa boleh. Quran surat QS, enggak ada larangan. Hadis riwayat HR, boleh enggak? Enggak ada larangan. Tapi kalau doa jangan disingkat. Assalamualaikum WRWB. Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. Umar RA. Itu singkatan. Itu jangan ya, kondisikan. Mungkin antum yang belum pernah dapat faedah, itu faedahnya disebutkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Itu termasuk kekeliruan. Jadi kalau doa jangan singkat. Kalau selain doa tafadhol, singkat enggak masalah. HR, IS misalkan, enggak ada larangan. Quran surat, hadis riwayat, tapi enggak ada larangan. Tapi kalau barakallahu fiik, doa jangan disingkat. Nah, seperti itu. Ya, disempurnakan. Nah, misalkan Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pahami ya? Nah, itu penulisan perlu diluruskan. Kalau kita orang Indonesia, berarti Indonesia yang singkatan-singkatan tentang doa dipadamkan, diganti sempurna. Kalau antum malas tulis Indonesianya, ya Arabnya, enggak masalah. Arabnya lebih cepat. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini, wa idza marra bi dzikri ismir rasul sallallahu alaihi wasallam kataba sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Ini termasuk adab dalam penulisan, biar antum nanti ada pengalaman, jangan cuma Rasulullah tok, itu jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditambahi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi yang dilarang itu menyingkat doa. Mafhum Muhammad? Menyingkat doa dilarang atau tidak? Dilarang. Selain doa silakan tafadhol. Kita lihat sini, alaihi salatu wassalam. Jadi ketika antum menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, sharihatan bidun ramzin, terang-terangan gamblang tanpa disingkat, tanpa dibikin rumus shad, itu enggak boleh. Mafhum? Nah, kalau di Indonesia yang seringnya tersebar dan orang kadang nggak paham, itu menyingkat doa. Itu udah hampir antum jumpai dimanapun seperti itu, orang awam apalagi. Nulis surat assalamualaikum WRWB. Kalau nggak percaya lihat aja. Lihatnya undangan-undangan itu, undangan walimahan, undangan walimatul khitan, undangan walimatul urs, yang di awal assalamualaikum WRWB. Allah SWT. Rasulullah SAW. Misalkan Abu Bakar RA. Seperti itu biasanya. Itu keliru ternyata, barakallahu fiik. Kenapa? Doa kok disingkat. Jangan ya. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik. Qala al-Iraqi fi syarhi alfiyatih fil mustalah. Jadi al-Imam al-Iraqi punya kitab namanya Alfiyah. Alfiyah dalam ilmu hadis, bukan Alfiyatul Malik, bukan lain lagi ya.
Ini seputar ilmu hadis alfiyah ini. Nah, mengatakan wa yukrah an yurmaz lis-shalah 'alan nabi fil khatti, dan dimakruhkan menyingkat atau membentuk rumus. Rumus itu maksudnya enggak sebutkan total, diringkas itu. Nah, barakallahu fiik, disingkat maksudnya. Nah, ketika bersalawat atas Nabi SAW fil khat, dalam tulisan shad gitu, itu dilarang. Nah, bi an yaktasira ala harfain wa dzalik, dengan catatan dia mungkin meringkas atau menyingkat dengan 2 huruf. Kalau Indonesia SAW, SWT, RA, itu padamkan, ganti yang sempurna. Mahfum? Nah, cuman perbedaannya nggak sampai berjam-jam kan, cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, pendek kan, Allah subhanahu wa ta'ala, kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai, nggak usah disingkat. Naam. Wa qala aidan wa yukrah hatfu wahidin minas shalah aw taslim, dan juga dimakruhkan membuang salah satu dari salawat atau salamnya. Jadi dobelkan sallallahu alaihi wasallam, 2 salawat atau salam. Paham ya? Kalau cuma satu tok dimakruhkan. Wal iktisar ala ahadihima, dan mencukupkan salah satu keduanya itu makruh hukumnya. Jadi dua-duanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 2 salat dan salam. Paham ya? Dalilnya jelas kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, 2 sallu 'alaihi wa taslimu taslima, salawat wassalam. Mafhum Abdurrahman? Na'am, barakallahu fiik. Jadi boleh enggak kita menyingkat atau meringkas doa Abdurrahman? Enggak boleh. Terus bagaimana yang disyariatkan? Secara apa penyebutannya? Sempurna. Sempurna ya. Nah, barakallahu fiik. Kita ambil dikit lagi ya. Nanti yang usulnya pertemuan yang akan datang saja kita ambil dikit lagi situ, perhatikan. Wa idza marra bi dzikri sahabi kataba, nah kalau melewati tulisan dengan penyebutan sahabat kataba radhiyallahu anhu, lihat ini. Ini adab loh ya, jangan sampai antum nanti kalau prakteknya masih malas-malasan, jangan. Jumpai nama Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, tulis itu radhiyallahu anhunya. Allah taala, ditulis. Nah, kita lihat ini. Dan apabila melewati penyebutan sahabi, kataba, dia menulis radhiyallahu anhu. Wala yakhus. Nah, wala yakhussu ahadan minas sahabah bis-sana, dan hendaknya dia tidak mengkhususkan salah seorang dari kalangan sahabat dengan sanjungan atau pujian tersebut. Au du'a muayyan, atau doa tertentu, yaj'aluhu syi'aran lahu. Ini penting nih, yang akhirnya dia menjadikan sebagai syiar untuknya. Kullama dzakara, setiap kali dia menyebutkan. Seperti siapa? Syiar Rafidah. Syiar Rafidah itu kalau menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, itu bukan hanya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, wa karamallahu wajhah. Ada tambahan itu biasanya. Seperti itu, ada tambahan. Doa tambahan itu kalau dijadikan syiar khusus itu enggak boleh. Bisa dipahami ya? Karena syiar Rafidah memang mereka muji Ali bin Abi Thalib melebihi daripada apa pujiannya terhadap Nabi dan nama Allah Ta'ala, bahkan Allah musta'an. Jadi mereka menyanjung berlebihan, kita lihat ini. Dan tidak boleh mengkhususkan salah seorang dari kalangan sahabat dengan sanjungan atau pujian atau doa tertentu, yaj'aluhu, yang dia menjadikan doa tersebut syiar, sebagai syiarnya untuk diri, untuknya setiap kali dia dzakarahu, menyebutkannya. Kama yaf'alur Rafidah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidah. Simak ya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Rafidah fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qaulihim 'inda dzikri. Penting ini, di garis ini biar antum tahu faedahnya, yaitu pada ucapan mereka ketika menyebutkan alaihi salam, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Berlebihan atau tidak nih? Hasan? Berlebihan, karena alaihi salatu wassalam itu Rasul, itu Nabi. Mereka gunakan itu Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kan berlebihan. Syiar mereka seperti itu. Nah, alaihi salam au karramallahu wajhah, ini lihat ini. Ini kalau di Yaman ma'ruf, di Yaman ini. Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Artinya semoga Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Seperti itu. Mafhum? Nah, kalau dengan doa khusus seperti ini, jadi syiar seperti ini, barakallahu fiik, yang mereka jadikan syiar, dan untuk apa? Doa tertentu, untuk apa? Mendoakan sahabat tertentu, ini dilarang. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa inna hadza min babit ta'zim wa takrim. Karena sesungguhnya ini dalam bab ta'zim, pengagungan, wa takrim, dan juga pemuliaan. Nah,
Kita nggak boleh mengagungkan, memuliakan sahabat melebihi kadarnya, nggak boleh. Cukup radhiyallahu anhu. Mafhum? Radhiyallahu ta'ala anhu nggak boleh. Boleh. Radhiyallahu anhum nggak masalah jama'. Kalau ridwanullah alaihim ajma'in boleh juga, tapi yang nggak boleh kalau melebihi. Mendoakan sahabat dengan alaihi salam nggak boleh. Fasyaikhan maka dua syekh yakni Abu Bakar wa Umar wa Amirul Mukminin Utsman aula bidzalik minhu. Perhatikan ini. Kenapa demikian? Dikarenakan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Amirul Mukminin Utsman itu lebih aula daripada Ali. Dalam hal apa? Dalam hal urut-urutannya. Tapi kenapa kalau Ali saja yang disebutkan itu loh? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah alaihi salam. Kenapa Abu Bakar enggak disebut? Kenapa Umar enggak disebut? Kenapa Utsman enggak disanjung juga? Berarti kan mengkhususkan, nah itu enggak diperbolehkan. Mafhum? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Barakallahu fi, kesimpulannya, na'am, kalau menyebutkan doa untuk sahabat tertentu, nah itu jadi syiar, jadikan syiar, dijadikan lambang atau slogan mereka. Syiar itu lambang atau slogan mereka. Nah, barakallahu fiik, untuk apa? Untuk aliran mereka, misalnya Syiah atau yang semisalnya, dilarang. Fa amma in adhafa as-salah ila salam 'inda dzikri Ali radhiyallahu anhu, adapun menyandarkan as-salawat dan salam, ya, ketika menyebut nama Ali radhiyallahu anhu duna ghairih, bukan yang lainnya selain, maksudnya Ali tok gitu ya. Yang lainnya enggak sebutkan, fahuwa mamnu'un, maka ini hukumnya dilarang. La siyama idza takhadahu syi'aran la yukhil bihni. Paham ya? Atau layak lebih. Terlebih-lebih lagi kalau dia menjadikan itu syiar, slogan. Slogan, syiar mereka, lambang mereka yang tidak boleh kosong dengannya. Paham? Itu enggak boleh. Pokoknya kalau nyebut Ali bin Abi Thalib harus tambahan alaihi salam, itu enggak boleh. Fatarquhu hina idzin muta'ayyan, maka meninggalkan lafaz tersebut pada waktu tersebut harus ditinggalkan. Qalahu Ibnu Qayyim fi kitab Jala'ul Afham. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan seputar apa? Doa-doa tadi. Naam. Yang terakhir, wa idza marra bi dzikri tabi'i faman ba'dah, ini penting juga. Apabila seseorang ketika mencatat melewati nama tabi'in atau orang-orang setelahnya, mimman yastahiquna du'a, dari kalangan orang-orang yang berhak untuk didoakan, kataba rahimahullah. Qala al-Imam Muhammad Sirin radhiyallahu anhu. Jangan. Paham ya? Rahimahullah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jangan. Belum. Tabi'in ke bawah rahimahullah. Mahfum? Rahmatullah alaih, enggak masalah. Tapi radhiyallahu anhu tidak. Boleh enggak kita mendoakan selain sahabat dengan radhiyallahu anhu dengan bentuk umum boleh? Paham ya? Kenapa? Dalilnya jelas kan dalam surah Al-Bayyinah. Ya enggak? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu umum. Mendoakan umum enggak masalah. Kaum mukminin radhiyallahu anhum, enggak ada larangan. Mafhum? Tapi kalau secara khusus untuk para sahabat tadi itu. Bisa dipahami ya? Tapi di bawah sahabat tabi'in sampai bawahnya, doanya apa doanya tadi? Rahimahullah atau rahmatullah alaih. Qala al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu, tidak. Rahimahullah. Mafhum salah ini? Barakallahu fiik, Hizam, mafhum? Naam. Qala al-Imam Bukhari apa doakannya? Rahimahullah. Qala barakallahu fiik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti itu ya. Naam. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla. Paham ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Walhamdulillah.